Di tengah hamparan biru lautan yang luas, tersembunyi sebuah dunia yang unik dan mempesona. Selamat datang di kehidupan komunitas Bajo, pengembara laut yang hidup dalam harmoni dengan ekosistem yang mengelilingi mereka. Di sini, rumah mereka adalah air, dan segala sesuatu yang mereka lakukan berpusat pada laut yang mereka cintai. Dalam keseharian mereka, laut bukan hanya tempat untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk tempat bernaung, bercengkrama, dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di balik keindahan dan ketenangan laut, ada tantangan yang harus dihadapi oleh suku Bajo. Perubahan iklim, pencemaran laut, dan modernisasi yang terus merambah mengancam keberlanjutan cara hidup yang telah mereka jalani selama berabad-abad. Suku Bajo juga memiliki kemampuan menyelam yang sangat luar biasa. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman 20-30 meter tanpa alat bantu pernapasan. Mereka hanya mengandalkan teknik pernapasan alami. Mereka sering menyelam untuk mencari ikan, kerang, dan hasil laut lainnya. Kemudian, suku Bajo memiliki bahasa dan budaya yang khas. Meski banyak dari mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bajo tetap mereka pertahankan sebagai identitas budaya mereka. Rumah apung suku Bajo juga merupakan salah satu ciri khas yang menunjukkan keterikatan mereka dengan laut. Rumah apung suku Bajo simbol dari cara hidup mereka yang sangat bergantung pada laut dan menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi kondisi alam yang menentang. Inilah kisah perjalanan kami dalam menyelami kehidupan komunitas Bajo melalui KKN di Desa Molas Selatan. Sore itu, pelabuhan dipenuhi oleh keceriaan dan harapan baru. Mahasiswa KKN IAIN Kendari tengah bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Sebuah perjalanan yang bukan hanya sekedar fisik, namun juga perjalanan batin menuju pengabdian kepada masyarakat. Di atas kapal ini, kami akan melintasi lautan menuju desa tujuan, tempat di mana kami akan berbagi ilmu dan keterampilan. Berbekal semangat kebersamaan dan tanggung jawab, para mahasiswa siap untuk mengabdikan diri dalam misi membangun desa dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan disambut hangat oleh masyarakat desa, kini saatnya para mahasiswa KKN menjalani prosesi penerimaan resmi di kantor Bupati Wakatobi. Sebuah langkah awal yang penting sebagai tanda dimulainya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mahasiswa dalam misi pengabdian. Setelah resmi diterima oleh pemerintah daerah, kini para mahasiswa KKN diajak untuk mengenal lebih dekat desa tempat mereka akan mengabdikan diri. Bersama aparat desa dan anak-anak, mereka mulai berkeliling untuk melihat potensi serta tantangan yang ada di desa ini. Di sini, para mahasiswa KKN diajak mengenal lebih dekat kehidupan suku Bajo, suku yang dikenal sebagai pengembara laut. Dengan panduan dari aparat desa, mereka melewati perkampungan unik yang berada di atas air, belajar tentang kehidupan sehari-hari masyarakat yang begitu erat kaitannya dengan laut. Anak-anak desa dengan keceriaan yang polos menjadi pengingat bahwa masa depan di desa ini ada di tangan generasi berikutnya. Kehadiran mahasiswa KKN membawa harapan baru untuk mereka, menjadi inspirasi dan contoh bahwa pendidikan adalah kunci untuk menggapai mimpi. Setelah perjalanan berkeliling desa dan mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat, kini tiba saatnya para mahasiswa KKN memperkenalkan diri secara resmi kepada jajaran aparat desa lainnya. Ini adalah momen penting di mana program kerja yang kami rancang akan dibahas dan disampaikan kepada pihak desa.
Diskusi yang berlangsung penuh semangat ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program kerja yang ditawarkan. Para mahasiswa KKN pun semakin yakin bahwa program-program yang mereka rancang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Kolaborasi antara mahasiswa KKN dan pemerintah desa adalah fondasi penting untuk mencapai kesuksesan program kerja. Bersama-sama, kami akan membangun desa, meningkatkan kesejahteraan, dan membawa perubahan positif yang berkelanjutan. Di Desa Mola Selatan ini, mahasiswa KKN berkolaborasi dengan masyarakat untuk menggali potensi lokal, salah satunya melalui pembuatan kerajinan tangan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi media kreativitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Mola Selatan. Kerajinan tangan di desa ini bukan hanya tentang produk, tetapi juga tentang kekayaan budaya dan kearifan lokal. Mahasiswa KKN kini merasakan langsung bagaimana masyarakat Mola Selatan menjaga tradisi mereka, sekaligus mencari peluang untuk meningkatkan potensi ekonomi desa. Hasil kerajinan yang dibuat bersama ini merupakan simbol kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat. Melalui proses kreatif ini, mereka saling belajar dan berbagi pengalaman, menciptakan karya yang tak hanya bernilai estetika, tetapi juga memberi peluang ekonomi baru. Selain itu, mahasiswa juga mengambil peran penting dalam mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Dengan penuh semangat, mereka berbagi ilmu agama, mengajarkan anak-anak desa membaca dan memahami Al-Quran, membimbing mereka untuk tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Selain belajar membaca Al-Quran, anak-anak juga diajak untuk menghafal doa-doa keseharian serta surat-surat pendek. Dengan tekad dan dedikasi, mahasiswa KKN terus berkomitmen untuk berbagi ilmu dan pengalaman, membimbing anak-anak desa menuju masa depan yang cerah, penuh dengan iman dan ilmu yang bermanfaat. Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa KKN turut serta membantu pelaksanaan imunisasi polio yang digelar oleh kader kesehatan desa. Mahasiswa KKN berperan aktif membantu kader kesehatan, dari mencatat data anak-anak yang akan diimunisasi hingga memberikan informasi kepada para ibu tentang pentingnya imunisasi polio. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan generasi muda di desa ini. Kemudian, mahasiswa bersama pemuda desa bergotong royong membuat papan nama kepala keluarga. Dengan bimbingan dari mahasiswa KKN, para pemuda desa juga serta dalam setiap tahap pembuatan papan nama, mulai dari pengukuran, pemotongan kayu, hingga tahap pengecatan. Kerjasama yang terbentuk menjadi wujud sinergi antara mahasiswa dan masyarakat lokal. Proses pembuatan papan nama ini dilakukan secara manual dengan menggunakan alat-alat sederhana. Meskipun demikian, semangat gotong royong membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan menyenangkan bagi semua yang terlibat. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Salah satunya adalah memperkenalkan keterampilan yang dibutuhkan dalam era digital. Di MTS Wangi-Wangi ini, mahasiswa KKN mengajarkan pentingnya penguasaan Microsoft Word kepada siswa-siswi MTS Wangi-Wangi. Melalui pengenalan dan pelatihan Microsoft Word ini, mahasiswa KKN berharap siswa-siswi MTS Wangi-Wangi dapat lebih siap menghadapi perkembangan teknologi, baik dalam dunia pendidikan maupun karir di masa depan. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat dan kegembiraan. Di Desa Mola Selatan ini, semarak peringatan kemerdekaan tahun ini diadakan oleh mahasiswa KKN IAIN Kendari yang bekerja sama dengan Karang Taruna Desa yang siap memberikan acara penuh kebersamaan dan keceriaan. Mahasiswa KKN bersama Karang Taruna Desa Mola Selatan bekerja keras mempersiapkan berbagai perlombaan dan kegiatan untuk memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79
Dengan semangat gotong royong, mereka ingin menciptakan momen tak terlupakan bagi seluruh warga desa. Antusiasme warga Desa Mola Selatan ini terlihat dari partisipasi mereka yang begitu besar dalam acara ini. Dari anak-anak hingga orang tua, semua berkumpul dengan satu semangat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Kegiatan yang disiapkan mahasiswa KKN bersama Karang Taruna menjadi ajang bagi seluruh warga desa untuk berkumpul bersatu dalam semangat kemerdekaan. Mahasiswa KKN pun tidak menyangka betapa tingginya partisipasi dan kegembiraan yang ditunjukkan oleh warga. Melihat anak-anak dan warga begitu semangat mengikuti lomba, rasanya sulit untuk menahan rasa haru. Kami benar-benar tidak menyangka sambutan mereka akan sehangat ini. Ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi kami. Di balik tugas pengabdian ini, mahasiswa KKN mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Sebuah pelajaran tentang betapa berharganya kebersamaan, rasa syukur, dan cinta dari masyarakat yang sederhana namun sangat luar biasa. Setelah 1 bulan lebih bersama, hari perpisahan semakin dekat. Mahasiswa KKN yang telah menghabiskan waktu mengabdi di Desa Mola Selatan kini harus bersiap untuk kembali ke kota, meninggalkan desa yang telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Desa ini telah menjadi lebih dari sekedar tempat mengabdi bagi kami. Kebersamaan dengan warga desa, kehangatan dari anak-anak, dan kehidupan sederhana yang penuh makna membuat hati mereka berat untuk pergi. Ikatan persahabatan yang terjalin di Desa Mola Selatan akan selalu terpatri dalam hati kami. Bagi kami, pemuda-pemuda desa ini bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang akan selalu kami rindukan. Setelah sebulan lebih lamanya mengabdi di Desa Mola Selatan, hari perpisahan akhirnya tiba. Kehangatan dan sambutan yang diberikan oleh warga desa selama kegiatan KKN meninggalkan kesan mendalam bagi para mahasiswa. Perpisahan ini tidak hanya menjadi akhir dari pengabdian, tetapi juga momen emosional yang tak terlupakan. Selama beberapa bulan terakhir, ikatan yang terjalin antara mahasiswa KKN dan masyarakat desa semakin kuat. Anak-anak, remaja, hingga orang tua semua telah menjadi bagian dari keluarga besar yang penuh cinta dan kehangatan. Setiap perpisahan meninggalkan rasa yang mendalam, terlebih ketika telah terjalin kebersamaan yang kuat. Bagi kami, Desa Mola Selatan akan selalu menjadi tempat penuh kenangan yang tidak akan kami lupakan. Pengabdian ini mungkin telah selesai, tapi kenangan akan selalu hidup dalam ingatan mereka yang telah hadir di Desa Mola Selatan. Mentari perlahan tenggelam di ufuk barat, menciptakan semburat jingga yang menyelimuti pelabuhan. Disinilah, di tempat penuh kenangan ini, mahasiswa KKN bersiap meninggalkan tanah yang telah mereka tinggali selama beberapa bulan terakhir. Di pelabuhan ini, air mata tak terelakkan. Perpisahan terasa begitu berat, namun di balik semua itu, ada rasa syukur karena mereka pernah dipersatukan dalam misi mulia ini. Saat kapal perlahan meninggalkan dermaga, mahasiswa dan warga saling melempar senyuman terakhir. Meski perpisahan ini adalah akhir dari satu babak, namun cerita mereka akan terus hidup dalam hati masing-masing.
Di atas kapal, mereka melambaikan tangan terakhir, dan di kejauhan, desa perlahan menghilang dari pandangan. Namun, di hati, desa itu akan selalu ada, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup mereka. Perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang akan membawa mereka lebih jauh. Namun, kenangan akan selalu tertambat di sini, di pelabuhan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di tempat yang berbeda, namun dengan semangat yang sama-sama untuk terus berkarya dan mengabdi.